Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Siplus Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan rezekinya dan aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di video kali ini jangan lupa yang baru nonton, sebelum menonton video ini subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, terima kasih. Oke, di video kali ini di hadapan saya itu ada Yamaha Aero King ya teman-teman. Jadi Yamaha Aero King ini kendalanya hanya pada kelistrikan. Jadi kelistrikannya tersebut ada pada lampunya ya teman-teman. Jadi lampunya itu tidak mau hidup. Kadang-kadang hidupnya kecil untuk lampunya, cahaya lampunya kecil. Kadang-kadang cahaya lampunya itu terang. Pada kerusakan motor Aero King ini. Oke, sebelum mengecek kerusakannya, teman-teman harus pahami dulu bagaimanakah cara kerja kelistrikan Yamaha Aero King ini. Jadi Yamaha Aero King ini saya akan cek terlebih dahulu pada api spoolnya. Nah, oke teman-teman, saya akan langsung saja untuk mengeceknya. Sebelum mengeceknya, saya akan hidupkan motornya terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di sini sebelum mengecek arus lampunya itu atau arus pengapian untuk lampunya itu, saya akan cek terlebih dulu pada bagian songket spoolnya. Jadi songket spoolnya ini dia songket spoolnya ya teman-teman. Jadi pada songket spoolnya itu dia ada 4 kabel. Nah, ini yang untuk pengapiannya ada 2. Di sini saya akan membahas tentang pengapiannya saja. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini songket spoolnya itu ada 4 kabel. Yang pertama warna putih. Yang kedua ada juga warna putih. Yang ketiga kuning. Yang keempat massa. Putih agak ke abu-abuan mungkin ya teman-teman. Jadi di sini satu itu berada pada kabel untuk netralnya ya teman-teman. Jadi yang kedua itu ada kabel putih. Berarti kabel putih ini berguna untuk pengisian aki. Nah, menuju ke kiprok ya teman-teman. Kabel putih ini. Yang ketiga itu ada kabel kuning. Itu menuju ke lampu-lampu yang ada pada motor ini. Jadi kabel kuning ini akan masuk ke kiprok terlebih dahulu, baru disalurkan ke lampu-lampu. Yang keempat itu ada massa. Jadi massa ini sumbernya ke sasis atau tulang rangkanya. Jadi seperti itu. Nah, di sini karena lampunya itu tidak hidup, kadang-kadang dia redup ya teman-teman lampunya, kadang-kadang dia terang, nah, kadang-kadang dia mati total. Nah, jadi seperti itu. Yang harus saya cek adalah kabel warna kuning dan pengisiannya. Nah, jadi seperti itu. Yang saya harus cek adalah kabel kuning dengan putih. Nah, teman-teman harus paham, kabel kuning dengan putih itu berada pada sumber kelistrikannya. Oke teman-teman, yang di sini saya akan mengeceknya itu menggunakan test pen rakitan sendiri. Nah, seperti ini. Oke, saya akan hidupkan motornya. Oke. Yang pertama saya akan mengecek pada kabel arus lampu warna kuning. Nah, oke teman-teman, arus lampu kuning ada, tapi cahayanya redup. Oke, yang kedua saya akan cek pada arus pengisian terang. Oke. Nah, nah, oke teman-teman, jadi arus lampunya itu cahayanya redup ya teman-teman. Jadi kalau sudah tersalur ke listrik lampu-lampu pada motor ini, itu cahayanya akan redup. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang satunya lagi itu kabel putih itu berguna untuk pengisian. Itu arus pengisiannya tidak begitu stabil ya teman-teman. Ya, untuk cahaya lampu terang,
tapi tidak begitu terang banget karena di sini ada permasalahan lain. Tapi permasalahannya ada pada arus kabel lampunya yang berwarna kuning. Jadi arus pada kabel lampu yang berwarna kuning ini sudah redup sekali. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, karena sumber arusnya sudah kelihatan dari songket spoolnya ini, berarti ada permasalahan pada spool lampunya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, saya akan cek saja pada spool lampunya, apakah spool lampunya itu sudah ada permasalahan kerusakan atau ada permasalahan lain. Nah, oke teman-teman, di sini untuk spool lampunya itu karena baknya sudah saya buka, spool lampunya itu berada pada magnetnya ini ya teman-teman. Jadi di balik magnet ini dia ada spool. Jadi spoolnya itu ada 3, satu pulsar, satu spool lampu, satunya spool pengapian. Nah, oke teman-teman, saya akan buka saja pada bagian magnetnya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk bagian magnetnya sudah saya buka ya teman-teman. Jadi di sini ada keanehan juga. Untuk spool lampunya itu dia yang ini ya teman-teman. Jadi yang besar ini itu adalah spool lampu. Jadi yang ini itu adalah spool untuk pengapian pada mesinnya. Yang ini itu adalah spool pulsar. Jadi pulsar ini bertujuan untuk memberi sinyal pada pengapian CDI. Jadi seperti itu. Nah, pada spool lampunya ini teman-teman bisa lihat itu sudah menghitam ya teman-teman, separuh ini teman-teman bisa lihat itu sudah menghitam. Jadi kalau sudah menghitam ini berarti ada kebakaran pada spoolnya. Nah, tapi kemungkinan kebakaran pada spoolnya tidak semua spool pada lampunya ini sudah terbakar. Jadi separuh sudah mulai terbakar. Jadi separuhnya lagi itu masih bagus. Tapi kenapa api pada spool lampunya masih ada walaupun redup? Nah, karena dia tidak semua spool pada lampu ini kebakar ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi kalau spoolnya sudah seperti ini, otomatis spool ini akan diganti dengan yang baru. Nah, oke teman-teman, saya akan buka saja pada bagian spool ini dan menggantinya dengan barang yang baru. Nah, oke, ini dia spoolnya ya teman-teman. Nah, dia sudah terbakar separuh. Nah, ini dia bekas lemnya sudah terbakar. Oke, dan sudah mulai terbakar ya teman-teman. Oke, saya buka saja pada bagian spoolnya ini. Ini saya ganti hanya spool lampunya saja ya teman-teman. Oke, jadi spool ini belum pernah diganti ya teman-teman. Nah, jadi masih bawaan dari motornya. Kalau dilihat-lihat itu masih bawaan dari motornya untuk spool ini. Jadi belum pernah diganti dengan selama dipakai belum pernah diganti. Mungkin ini baru kejadian rusaknya, makanya harus diganti.
Jadi untuk mengganti spool ini dia ada solderan ya teman-teman. Saya harapkan untuk teman-teman semua untuk menyambung spool barunya nantinya teman-teman harus lakukan dengan penyolderan lagi. Oke teman-teman, di sini untuk membukanya saya akan lepas pada bagian timahnya ya teman-teman, menggunakan solder. Saya tunggu dulu untuk soldernya sampai panas, nanti saya akan lepas. Oke, sini untuk soldernya sudah panas ya teman-teman, saya akan lepas. Oke teman-teman, di sini untuk penyambungan pada kabel-kabel spool lampunya sudah selesai ya teman-teman. Belum memasang spool ini ke crankcase-nya, harap perhatikan terlebih dahulu, pastikan pada kabel-kabelnya tersebut tidak ada yang menyentuh pada massa dindingnya ini. Karena kalau ada yang menyentuh pada massa dindingnya ini, dia akan konslet ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga untuk baut-bautnya jangan sampai lupa juga untuk mengencangin, karena kalau ketidak kencang nantinya bisa bahaya juga. Setelah itu untuk massa pada spool pengapian mesin dan lampu sudah terpasang seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah itu dia sudah terpasang juga. Oke, saya akan langsung untuk memasangnya lagi. Oke teman-teman, di sini untuk pemasangan pada magnetnya dan semuanya sudah selesai. Setelah terpasang seperti ini, sebelum memasang pada bagian belakangnya ini, pastikan terlebih dahulu spool lampu yang dipasang baru tadi itu sudah normal seperti biasanya. Nah, karena ini spoolnya baru, saya akan cek terlebih dahulu untuk pengapiannya apakah dia sudah pas pada pemasangannya atau masih ada kendala yang lain. Cara mengecek untuk api lampunya itu sudah normal atau tidaknya seperti biasa, seperti yang saya lakukan sebelumnya. Jadi di sini saya cek dulu pada kabel yang berwarna kuning satu dan warna putih satu. Jadi seperti itu. Karena tadi di kabel yang berwarna kuning itu cahayanya agak redup, untuk kabel putih itu cahayanya agak terang juga lumayan. Jadi itu permasalahannya ada pada spoolnya tadi. Karena di sini spoolnya sudah saya ganti, bagaimanakah hasil cahaya atau listrik yang dihasilkan setelah diganti spool yang baru tadi? Oke, saya akan hidupkan motornya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk listrik yang dihasilkan sudah normal kembali. Jadi untuk pengisiannya juga sudah normal untuk listrik yang dihasilkan, dan juga untuk lampunya juga sudah normal listrik yang dihasilkannya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah gejala motor atau kerusakan motor ini. Kalau seandainya cahaya lampunya tersebut redup atau kadang-kadang terang, kadang-kadang dia tidak hidup untuk lampunya, berarti ada permasalahannya pada spoolnya. Jadi seperti itu. Karena racking ini jarang sekali untuk kabel-kabel lampunya itu yang konslet. Jadi teman-teman harus cek langsung pada songket spool yang saya lakukan tadi. Jadi seperti itu. Nah, karena spool motor racking ini sudah saya ganti, dan juga listrik yang dihasilkannya sudah normal kembali.
Jadi seperti itulah untuk kendala kerusakan pada racking yang di hadapan saya ini. Nah oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial saya yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa yang baru nonton subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke teman-teman, terima kasih.